Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang melimpah. Salawat teriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak yang soleh dan solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Baiklah anak-anak, kembali kita berjumpa di pembelajaran PAI hari ini. Di kelas 2 kita sudah belajar tentang kisah Nabi Yakub. Hari ini kita akan mempelajari salah satu kisah dari anak Nabi Yakub yang menjadi seorang nabi. Ada yang tahu siapakah anak Nabi Yakub yang menjadi seorang nabi? Ya, benar sekali. Beliau adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, anak-anak dapat memahami kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, anak-anak dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum kita menyimak videonya, baiklah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf merupakan anak dari Nabi Yakub alaihi salam dari istrinya yang bernama Rahil. Yusuf mempunyai 10 kakak tiri yang semuanya laki-laki dan 1 adik kandung yang bernama Bunyamin. Suatu malam, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan juga bulan bersujud kepada Yusuf. Kemudian Yusuf menceritakan mimpinya kepada sang ayah. Dan ayahnya meminta Yusuf merahasiakan mimpi tersebut dari kakak-kakaknya. Ternyata mimpi Yusuf tersebut merupakan isyarat kenabian, sebagaimana yang disampaikan dalam Quran Surat Yusuf ayat 6. Semakin sayanglah Nabi Yakub kepada Yusuf. Ke-10 kakaknya merasa ayahnya lebih sayang kepada Yusuf, karena itulah kakak-kakaknya tidak menyukai Yusuf. Suatu malam, kakak-kakaknya mengadakan rapat untuk memisahkan Nabi Yakub dan Yusuf. Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Benar sekali wahai saudaraku. Ayah seolah-olah tidak ingat bahwa kita lebih kuat dan cekatan dalam bekerja. Lantas, apa yang sekarang harus kita lakukan, wahai saudaraku? Bagaimana jika kita bunuh saja Yusuf? Atau kita buang ke tempat yang jauh agar perhatian ayah tidak melulu kepadanya? Kemudian setelah itu kita bertaubat kepada Allah. Sebentar. Aku tidak setuju jika kita membunuh Yusuf. Dia itu adik kita, apalagi ayah kita seorang nabi. Rasanya tidak pantas. Bagaimana jika kita masukkan dia ke dalam sumur agar nanti Yusuf dipungut oleh para musafir dan dijual oleh mereka? Bagaimana, saudara-saudara? Wah, itu ide yang bagus. Ya, kami setuju usulan itu. Iya benar, setuju. Ya. Kemudian kakak-kakaknya meminta izin ayahnya untuk mengizinkan Yusuf ikut mereka pergi ke suatu tempat. Sikap saudara-saudara Yusuf ini membuat Nabi Yakub merasa curiga dan khawatir terhadap keselamatan Yusuf. Dia khawatir jika saudara-saudaranya berperilaku tidak baik terhadap Yusuf. Akan tetapi kakak-kakaknya terus berulang-ulang meminta izin kepada ayahnya hingga terpaksa akhirnya Nabi Yakub mengizinkan juga. Hingga pada akhirnya Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Kemudian mereka melumuri baju yang dikenakan Yusuf dengan darah dari hewan. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata kepada sang ayah, Yusuf telah dimakan oleh serigala. Ditunjukkanlah baju Yusuf yang telah berlumuran darah. Sedihlah Nabi Yakub alaihissalam mendengar bahwa anaknya telah dimakan oleh serigala. Di dalam sumur yang dalam dan gelap, Yusuf selalu bersabar dan berdoa kepada Allah. Begitupun Nabi Yakub alaihissalam yang tidak berhenti-hentinya berdoa kepada Allah. Kemudian ada musafir yang melewati sumur tersebut dan mereka haus. Mereka mengambil air dari sumur. Dan kagetlah mereka, ternyata yang didapatkan bukan air, merupakan seorang anak yang tampan. Para musafir tersebut pun berniat untuk menjual Yusuf. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Pada zaman dulu tidak aneh jika anak-anak dijual. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada lagi ya, insya Allah. Sesampainya di pusat kota, Yusuf dibeli oleh penguasa dari negara itu. Dia meminta istrinya untuk merawat Yusuf. Seiring berjalannya waktu,
Yusuf kecil tumbuh menjadi pemuda yang tampan juga cerdas. Karena itulah, banyak orang termasuk Zulaikha, istri dari orang yang membeli Yusuf, kagum kepada Yusuf. Yusuf diberi kemampuan untuk menakwilkan mimpi atau mengartikan mimpi. Ketika dewasa, Yusuf diangkat menjadi nabi. Suatu ketika, sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasihat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Lalu, Yusuf menakwilkan mimpi sang raja dengan mengatakan, "Hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut. Kemudian, ketika kalian panen, maka hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu, akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu, akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur." Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian, mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Ketika musim panceklik tiba, rakyat mulai berbondong-bondong mendatangi kerajaan Mesir. Mereka ingin mendapatkan gandum untuk kebutuhan makan sehari-hari. Tak tertinggal saudara-saudara Yusuf yang dulu menganiayanya juga datang ke Mesir dengan tujuan yang sama. Mereka mengira Yusuf sudah lama meninggal dunia. Saat itu, Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga saudaranya sendiri. Berapa jumlah anggota keluarga kalian? Sebenarnya kami tinggal ber-12 orang bersama seorang ayah. Namun malangnya satu adik kami pergi dan hilang di padang Sahara. Sedangkan satunya lagi tinggal di rumah menjaga ayah kami yang sudah tua. Jadi, masih ada satu saudara kalian yang tidak ikut mengambil jatah makanannya? Itu karena ia bertugas menjaga ayah kami yang sedang sakit-sakit di rumah. Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan gandum dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu? Sepertinya akan sulit untuk... Jikalau kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat gandum lagi daripadaku, dan jangan kamu mendekatiku. Sebenarnya kakak-kakak Yusuf merasa ragu. Pulanglah kakak-kakaknya kembali ke rumah. Berita pertemuannya dengan pejabat Mesir yang ternyata adalah Yusuf sungguh tak diduga karena mengenal Bunyamin. Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Yusuf terulang kembali. Tetapi, karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut. Para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikinya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu, Yusuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungiku dan memberiku kekuatan." Akhirnya, Bunyamin dan Yusuf tinggal bersama, sedangkan saudara-saudara yang lain pulang ke Palestina. Agar Bunyamin dapat tinggal bersama Nabi Yusuf, Bunyamin dituduh telah melakukan pencurian dan membuat Bunyamin ditahan sehingga tidak boleh pulang. Tapi itu hanyalah alasan agar Bunyamin dapat tinggal dengan Nabi Yusuf. Begitulah kisah singkat tentang Nabi Yusuf. Kesimpulan dapat kita ambil adalah Nabi Yusuf merupakan anak Nabi Yakub dan Rahil yang memiliki seorang saudara kandung bernama Bunyamin dan 10 kakak tiri. Nabi Yusuf diberikan kemampuan untuk menaklukkan mimpi dan juga kecerdasan. Cukup sekian belajar kita hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Baiklah, tugas anak-anak hari ini adalah menceritakan kembali kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam dengan menggunakan bahasa Ananda sendiri ya. Dikirim melalui voice note. Bu Guru tunggu hingga pukul 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.